Syekh Subakir adalah seorang ulama asal Persia. Untuk saat ini Persia disebut dengan negara Iran. Syekh Subakir dikirim ke Sultanan Turki Utsmaniyah yang masyhur dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau Tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota Wali Songo periode pertama. Konon dengan kesaktiannya dan keilmuannya serta senjata tombak pusaka Kiai Panjang dan batu hitam Raja Aji Kalacakra, Syekh Subakir berhasil menimbali tanah dan mengharmoniskan ekologi dan ekosistem Tanah Jawa serta melenyapkan pengaruh negatif gaib yang mengganggu penyebaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad Al-Fatih bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke Tanah Jawa. Bagaimana Syekh Subakir bisa mengalahkan Raja Jin dan para dedemit Tanah Jawa ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Yang tercatat dalam sejarah Islam datang dari Persia. Ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad Subakir datang kemari atas perintah sultan dari sana, karena pedagang-pedagang Persia kalau datang ke Nusantara, ke Jawa ini berangkat 100 pulang 350, mati di sini. Berangkat 50 pulang separuh. Coba ditengok ada apa sih di sana tuh. Berangkatlah Syekh Subakir datang kemari berkenalan dengan Ratu Sima, Ratu Kalingga di Jepara yang sangat terkenal adil itu, perempuan Ratu Sima. Nah, ternyata konon dilihat di Nusantara banyak dedemitnya, banyak makhluk jahat. Maka ini memang sejarah campuran ya, campur legenda ya. Maka Syekh Subakir ini rupanya yang suka membunuh pedagang-pedagang Persia. Oleh beliau, dedemit-dedemit makhluk halus yang jahat itu dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali ada dua makhluk halus yang baik, mulia, tidak mengganggu Islam, tapi tidak masuk Islam. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad Al-Fatih bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke Tanah Jawa. Adapun membaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9 orang. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah dan lain-lain. Lalu dikirimkanlah beberapa ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan dan seringkali berhadapan dengan makhluk gaib yang susah ditundukkan, serta panasnya ekologi Tanah Jawa yang belum bisa dihuni oleh manusia. Pulau Jawa pada saat itu sebagian besar masih dihuni oleh para lelembut yang sakti mandraguna. Sehingga para ulama yang dikirim ke Tanah Jawa dan tidak memiliki pengetahuan metafisika, astronomi, ekologi, meteorologi, dan geofisika seringkali mendapatkan banyak gangguan serta mengalami kegagalan. Melihat kegagalan tersebut, kemudian diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang alim dan ahli di bidang metafisika, astronomi, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib, spiritual, dan melakukan rekayasa ekosistem kehidupan yang harmonis agar penyebaran Islam dapat diterima dan berkembang di Tanah Jawa. Berdasarkan babat Tanah Jawa,
Setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib berhasil menerawang makhluk halus dan mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam akibat terhalang oleh ulah para jin dan demit yang hidup di tanah Jawa. Demikian halnya karena tanah Jawa masih dalam kondisi belum adaptif untuk dihuni manusia. Kemampuan para jin, dedemit, dan lembut tersebut sangat dahsyat. Bahkan diantaranya bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal bersama penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para pendatang yang masuk di tanah Jawa. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah diraja yang dikenal dengan nama Raja Aji Kalacakra. Kelak raja tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang, sebagai upaya untuk menetralkan dan mengharmoniskan kehidupan di tanah Jawa. Hal tersebut dilakukan berdasarkan telaah, metafisika, astronomi, ekologi, meteorologi, dan geofisika, serta riadoh yang dilakukan Syekh Subakir. Gunung Tidar ditengarai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci dan energi positif yang dimunculkan oleh batu hitam Raja Aji Kalacakra tersebut menimbulkan perubahan kondisi ekologi, geologi, dan metafisika yang mempengaruhi kondisi ekosistem dan penghuni tanah Jawa. Penanaman batu Raja Aji Kalacakra tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengusir bangsa jin dan lelembut tanah Jawa, tetapi untuk mewujudkan kehidupan harmoni semua makhluk yang ada di tanah Jawa. Demikian halnya dimaksudkan untuk melakukan rekayasa ekologi, sehingga tanah Jawa yang dahulu belum netral kemudian bisa dihuni manusia dan makhluk lainnya, dengan kondisi alam yang subur, gemah ripah loh jinawi. Proses perubahan dan pergerakan alam pun segera terjadi setelah Syekh Subakir selesai melakukan riadoh dan ikhtiarnya. Tiba-tiba perubahan drastis selama 3 hari 3 malam, cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan, api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lelembut, setan, siluman lari berhamburan, jin, peri, banaspati, kuntilanak, jalangkung semua hanyut dalam air karena terusik oleh daya dan pancaran energi batu hitam Raja Aji Kalacakra tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian makhluk gaib jahat ada yang mati akibat tak kuat menawan hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon raja diraja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya guncangan ekosistem dan perubahan energi alam yang mengganggu bangsa jin dan lembut di tanah Jawa. Raja di Raja Jin itu lalu berhadapan dengan Syekh Subakir dan menanyakan maksud pemasangan batu hitam Raja Aji Kalacakra tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam Raja Aji Kalacakra itu untuk menseimbangkan ekologi dan ekosistem tanah Jawa agar semua makhluk hidup bisa hidup harmoni, berdampingan bersama-sama, serta untuk menyampaikan pesan rahmatan lil alamin agar semua bangsa jin dan lembut yang ada di tanah Jawa bisa menerima penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan, mereka saling beradu kesaktian. Pertempuran sengit antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Sehingga Raja di Raja Jin, Sang Danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Akhirnya Sang Danyang Tanah Jawa bersepakat dan memberikan beberapa syarat. Isi kesepakatan antara lain tidak lagi mengganggu penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Subakir beserta para ulama di tanah Jawa.
dengan catatan tidak boleh ada unsur paksa-memaksa dalam bentuk apapun, serta wajib menghormati tradisi, nilai-nilai, dan kearifan lokal yang telah ada. Selanjutnya, Syekh Subakir juga menyampaikan kepada sang dayang tanah Jawa bahwa siapa saja yang memiliki dan mengamalkan rapalan mantra dan doa Syekh Subakir yang berbunyi Subhana man ihtajaba bijabaratihi an khalqihi fala ainun tarahu la nidda wala didda siwahu. Dia harus dihormati dan tidak boleh diganggu oleh bangsa jin, lelembut, dan dedemit tanah Jawa, karena dia adalah anak keturunan Syekh Subakir dan penerus perjuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana manih tajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarah la nidda wala didda siwah ping 91 sak lungguhan. Ngaten mawon dadi nggon sing ana jine dilungguhi diwacakna niku. Yen upama medhuk ngoten mboten ngarah, medhuk niku medeni mboten ngarah. Ngaten terus medhuk niku kondho. Nggih, jahamang. Ana jenengan niki dibayang putune Syekh Subakir. Dadi duwe donga niku jin niku ngarani wong sing duwe donga iku dianggap anak putune Syekh Subakir. Akhirnya, raja di Raja Jin dan Syekh Subakir sepakat untuk menciptakan harmoni bersama. Karena tugas jin dan manusia di alam dunia ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan adanya batu hitam Raja Aji Kalacakra itu, maka amanlah Gunung Tidar dan terwujudlah kehidupan harmoni dalam keselarasan kehidupan semesta. Dengan rapalan mantra dan doa itu, masyarakat tanah Jawa yang beragama Islam insya Allah akan selamat dari gangguan bangsa jin dan lembut. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para ulama, para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, perjuangannya dilanjutkan oleh Wali Songo generasi berikutnya. Namun, di Gunung Tidar, di antara petilasan makom dan makam Syekh Subakir di Gunung Tidar, Magelang, dan Blitar, Jawa Timur, di dekat Candi Penataran, Jawa Timur. Tempat ini pun kerap didatangi para peziarah yang mengirimkan doa untuk Syekh Subakir dan berharap mendapatkan keberkahan. Hikmah dari cerita Syekh Subakir adalah ajaran Islam mengejarkan untuk tetap menghormati kearifan lokal dan budaya masyarakatnya.